Please mind the gap between Indonesia and the UK. Mind the Gap is a student podcast hosted by students to bring you mindful day-to-day conversation from Indonesian students in the UK. My name is Beth, postgraduate student at Imperial College London. And my name is Angel, postgraduate student at University College London. And our writer, Tamara. From culture shock to the best value for money grocery stores, we aim to bridge the 12K gap between Indonesia and the UK and help Indonesian students adjust and stay healthy physically, mentally, and financially. Halo semuanya, welcome to our third episode. Di episode kali ini kita mau ngomongin tentang work-life balance. Karena kebanyakan pendengar Mind the Gap itu mahasiswa, jadi mungkin study life balance ya. Ya, tapi sebagai mahasiswa internasional, banyak juga yang sambil kerja part-time sih di sini, Beth. Jadi mungkin malah study work-life balance. Benar juga sih. Transisi ke jenjang studi yang lebih tinggi emang pastinya butuh penyesuaian yang nggak sedikit juga. Sekolah, part-time job, belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa kita tinggal jauh dari rumah. Gampang banget buat kita untuk keasikan belajar atau kerja sampai lupa untuk self-care. Selain sibuk dengan tugas kuliah dan kelas, apa yang menyita waktu kamu setiap hari, Angel? Tugas kuliah sih hampir makan semua waktu aku sih. Tapi selain kelas dan tugas kuliah, sehari-hari aku juga harus nyempetin kayak masak, beresin kamar, nyuci, nyetrika, pokoknya daily house chores gitu sih. Dan jangan lupa grocery shopping. Jadi banyak ngerjain pekerjaan rumah juga ya setelah di sini. Betul. Karena mungkin kalau di Indo itu, dan teman-teman mungkin bisa relate juga kali ya, banyak banget hal yang kita lakuin di sini itu dilakuin oleh orang lain. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan rumah kayak nyuci, atau nyetrika, masak, nyapu, ngepel, itu nggak selalu harus kita yang ngerjain sendiri. Mungkin ada yang punya asisten rumah tangga, atau kayak bagi-bagi tugas antar sesama anggota keluarga. Jadi kayak nggak harus mikirin semuanya sendiri gitu. Tapi setelah pindah ke London, aku jadi harus menyisakan waktu untuk ngerjain hal-hal itu sih. Well, same thing with me. The thing that takes up most of my time here other than studies turns out to be chores gitu. Jadi kalau lagi nggak kelas dan ngerjain tugas, which of course consists of like individual and group coursework, aku beberes rumah gitu loh. Jadi domestik banget lah setelah di sini. Gampang banget jadinya buat tenggelam dengan rutinitas kayak bangun, siap-siap kelas, mandi, nyiapin makan, terus kelas. Mungkin setelah grup meeting untuk ngerjain tugas, selesai itu nyuci piring bekas makan, habis itu nyiapin makan lagi. Atau kalau lagi harinya aku harus nyapu dan ngepel the whole flat. Karena aku kan bagi-bagi tugas sama flatmate aku gitu. Dia yang grocery shopping dan masak, aku yang beberes. Jadi ya gitu, kegiatan sehari-harinya rutin banget kayak gitu aja. Kamu malah ada tambahan kegiatan-kegiatan PPI ya kan, Angel? Iya, jadi aku terlibat ke organisasi gitu, namanya PPI UK. Dan kita rapat tuh sebenarnya nggak ada sih kayak batasannya berapa kali seminggu. Tapi kadang ada beberapa case di mana kita harus kayak accidentally rapat. Jadi kayak contohnya minggu ini sama minggu kemarin tuh kita kayak 2-3 kali seminggu gitu rapat. Wow. Jadi kayak oh my god, kebayangkan kayak ribetnya sehari-hari. And I'm sure you guys also have a lot of demanding activities here as a student sih. Jadi makanya maintaining a healthy work-life balance or work-study life balance, whatever, can help to avoid burnout and support good physical health and mental well-being. Yeah, when I think about the concept of work-life balance, I like to imagine a stove burner. Kayak bayangin deh kompor gas gitu, kita kan bisa ngatur seberapa besar apinya kan. Kayak kalau misalnya you can crack one burner up to full, terus kayak ngefokusin semua gasnya ke situ, terus kayak apinya semua ada di situ. Or you can choose to distribute that gas
allowing a smaller amount to get to each burner. Dan jadi itu kayak masing-masing dari kita punya gas dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini tuh kayak misalnya waktu, energi, motivasi, dan gas itu tuh tersalur ke 4 burner yang beda-beda, tergantung pilihan kita setiap hari atau kayak kewajiban gitu. Well, let's call them work, health, relationships, and hobbies. And if you're anything like me, the way that your burners are set right now probably isn't exactly how you really want them. Mungkin kayak work burner kamu nyala terlalu panas sekarang, atau mungkin health burner kamu mati total kayak aku, kayak nggak ada waktu untuk olahraga, atau misalnya mager karena di luar dingin, atau misalnya jadwal tidur kamu berantakan. Like whatever the cause that imbalance may be, I believe there are some habits that you could adopt that will help start curing it. Betul banget sih. And today we are going to share 3 of it ya. Tadi mungkin kita mau share 5, tapi mungkin 2 diantaranya teman-teman udah familiar kali ya. Jadi kayak kita cepat aja gitu. Terutama karena kita semua limited to working and or studying from home di stage juga sih. True. Jadi yang pertama itu adalah memisahkan antara tempat kerja dengan area di mana kita relax. Itu yang pertama. Itu mudah banget kan yang harusnya ya. Yes, so obvious. Dan yang kedua itu adalah atur jadwal. Ini kayaknya sering banget kita dengar. Pokoknya going through a morning routine, getting actually dressed before you start work in the morning, and having a set end time to your workday itu penting banget sih untuk kita. Tapi sebenarnya kedua hal ini cuma contoh spesifik sih dari satu kebiasaan, yaitu membuat namanya obligasi atau komitmen. Di saat kita kepengen melakukan sesuatu dengan balance, it's a good idea sih to get in the habits of setting up an obligation that encourages that balance. True. Kayak misalnya contohnya aku kepengen seimbang antara belajar materi degree aku dengan kayak pengembangan personal skills. Jadi selain ikut kelas, setiap akhir minggu gitu misalnya setiap hari Jumat atau hari Kamis, aku mewajibkan diri untuk sign up semacam kayak career workshop untuk minggu depannya, di mana aku bisa belajar mengenai kayak work essential soft skills, misalnya kayak speaking, kemudian presentation skill, yang kayak gitu-gitu. It could be anything, but whatever it is, write it down. I found that relying solely on self-discipline does not work nearly as well. Kayak you cannot trust yourself. Kayak aku pernah baca di bukunya James Clear, kalau teman-teman mungkin pernah baca juga, judulnya Atomic Habits. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. And obligasi-obligasi ini tuh adalah kita ya udah bikin sistem sederhana yang mendorong kita untuk hidup lebih balance gitu, sesuai dengan yang kita mau. Jadi ini contoh-contoh obligasi yang bisa diaplikasiin si keempat burner tadi ya. Dan untuk work burner, mungkin tadi yang Beth udah sebut ya, mengenai signing up for workshops every week untuk mendorong personal development. Terus yang berikutnya adalah health burner. Itu kita bisa sharing with like-minded friends yang bisa membuat kita create accountability gitu. Jadi contohnya seperti ini. Setelah ngatur jadwal hari-hari di mana kita harus olahraga, terus kita bisa juga share video kita lagi ngelakuin itu ke sosial media atau ke teman dekat kita. Atau bisa juga kita buat group of friends, terus kita sama-sama strive to achieve the same exercise routine gitu. Itu untuk health burner. Dan untuk relationships, I think you better to schedule plan with friends in advance gitu. Jadi apalagi sekarang kan kita nggak bisa ketemuan ya kayak biasanya, dan kita di rumah aja asik dengan kesibukan masing-masing. Sibuk yang tadi itu loh, yang banget. And I think a weekly game night with friends and a scheduled video call to catch up will create a system for us to keep the burner for our family and friends going. Ini yang terakhir ya, yang tadi itu adalah hobbies. Semua orang pasti kan punya hobi ya. Dan kita bisa bikin itu jadi kreatif dan produktif. Jadi kayak misalnya bikin music, bikin lagu, bikin video, atau totally untuk relaxing aja. Jadi kayak misalnya main video games atau watching series, movies, maybe. Now, even with well-structured obligation, I sometimes find that my work-study-life balance starts to tip way too far into like work or study territory.
Dan pada saat si work study burner aku udah mulai overheating, aku sadar seringkali itu tuh akibat dari aku ngerasa tertekan untuk be successful as quickly as possible. Like, if you guys feel the same pressure, it's worth asking yourself this question. Why are you in a hurry? Or what exactly make you feel the need to compress your timetable for success? Mengenali sumber tekanan eksternal yang ngedorong kita untuk kerja lebih keras atau belajar lebih lama, itu bisa ngebedain sih antara mana yang legitimate, kayak alasan-alasan yang legitimate, kayak misalnya deadline dari kampus, atau alasan yang negatif. Misalnya kayak kebanyakan kalau dari pengalaman pribadi sih yang negatif ya, kayak misalnya pressure dari insecurity atau dari jealousy, mungkin dari lihat teman-teman ngelakuin hal-hal yang keren di sosial media, jadi kayak ngedorong aku untuk keep up gitu. Kayak bisa contohnya pada saat aku masih pendidikan di Indo gitu untuk koas, aku masih pendidikan, yang lain tuh udah mulai kerja, ada yang malah udah ambil S2, dan itu kadang suka bikin down juga gitu loh, atau kayak bikin bener-bener nge-forsir diri sendiri to finish my study gitu. Atau bisa juga FOMO, the fear of missing out. Okay, the screen on your pocket or your desk can show you so many different potential paths could go down, and they feed you this potent combination. The highlight reels inspire you, the profiles of your peers put pressure on you to keep up, and the endless tutorials could teach you anything, and tools are often cheap or free, just like one click away. Jadi message-nya jelas, you can do anything. Dan karena kita bisa ngelakuin apapun itu, kadang kerasa kayak kita akan kehilangan sesuatu gitu loh kalau kita melewatkan kesempatan. So you tend to say yes to every opportunity. Finally, there's incessant pressure to keep the metrics that measure your success going up. Jadi kayak gampang banget buat kita kayak menitipkan sense of self-worth dan kepuasan ke metrik-metrik eksternal gitu. Bisa jadi kayak saldo tabungan, followers di sosmed lah, timbangan lah, your grade, apapun itu lah pokoknya yang eksternal gitu. Dan kita nggak mau sih kalau kita ngelihat metrik ini naik aja, tapi kita pengen kalian bisa lihat kalau change itu happens faster and faster over time. Jadi term ini namanya acceleration addiction. Nah, over time itu the same increases don't feel as meaningful as they used to. Acceleration addiction is what causes us to constantly move the goalposts that define enough. Jadi kayak kita harus ngebiasain diri kita mencari meaning dari yang lain juga gitu. And no amount of success will cause these pressures to ease up if you continue to fixate on them. Jadi kayak tadi Beth sempat jelasin tentang jealousy, fear of missing out, FOMO, dan juga acceleration addiction ini will always be there to pump that gas more and more towards the work burner. Sayangnya cuma sedikit natural sources of pressure yang akan mendorong kita untuk hidup lebih seimbang gitu ya, dan ngelakuin kegiatan yang bikin kita happy. Yang artinya ya kita harus bikin pressure-pressure ini sendiri gitu. Salah satu cara yang sederhana yaitu menulis hal-hal yang kamu truly enjoy. Aku coba sih bikin list ini baru-baru ini, and came up with list like doing work or things that pushes me to learn new things. Also includes spending time outside, visiting historical grounds. There's also being physically fit and time spent with people that I care about. These are the things that I truly care about, and that makes me truly happy. Jadi aku saranin sih untuk teman-teman semua untuk meluangkan waktu dan bikin list semacam ini untuk diri kamu sendiri. Kemudian pasang di tempat yang kamu sering lihat, almost like resolution, but not exactly the same gitu loh. Mungkin di wallpaper laptop atau HP, then get in the habit of looking at it and reminding yourself that these items on the list are what truly makes you happy, not the pursuit of some like external measures of success. Yeah, and now to a certain degree, hidup seimbang artinya mengorbankan potensi untuk menjadi expert di satu hal dengan cepat. Jadi orang-orang yang ahli di bidangnya, apalagi yang ahli sejak dini, biasanya tuh mencapai ini dengan matiin api di burner yang lain. Jadi their craft becomes their singular priority, dominating their time.
And if you want to become great at your own craft as well, you likely have to start moving in the same direction. But it doesn't mean that you can't be strategic about it. Ya mungkin target ambisius kamu bikin waktu untuk hobi, olahraga, atau hangout dengan teman jadi sangat berkurang. Tapi most likely ada hal lain yang bisa kamu kurangi terlebih dahulu sih. So, look at how you spend your time and try to identify the low value activities. Kayak scrolling Instagram, Twitter, or binging shows that you don't actually care about should be the first thing to go. Kayak kenalin kegiatan yang gak masuk ke dalam 4 burner tadi. Dengan ngurangin kegiatan-kegiatan yang low value itu, kita bisa dapat waktu lebih untuk mencapai goals kita tanpa mengurangi jatah relationship or health burn. Tapi kadang mengurangi mindless activities mungkin masih kurang ya. Buat aku, another thing is when you're working, work intensely. Like, move quickly. Don't let a moment go to waste. Mungkin ini kelihatannya obvious ya, tapi banyak orang nggak benar-benar ngepraktekinnya gitu loh. You have to understand, the value of time isn't determined solely by the amount of time itself, but also by the intensity and the strategic value of the effort that you exert doing it. So whatever you have to do to remove lethargy from your time, like do it. Kayak kalau misalnya lagi mau fokus buka email dan balas email, ya udah buka email dan balas email kayak diselesaikan dengan concise. Gitu. Kayak move with purpose and move with a plan. Like do your best to figure out the best course of action and the best order of operation. Tentu aja kayak salah satu cara untuk menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dalam waktu singkat adalah dengan level up keterampilan kita menyelesaikan masalah. Karena saat kita bisa narik informasi dari berbagai sumber secara efektif, terus menggodok si ide-ide itu di kepala kita tuh bisa nembus barrier di pekerjaan atau studi kita lebih cepat. Contohnya, kita tahu nih, oh kita kalau bikin tugas essay itu lama gitu. Then find a way to make notes more effectively during class so you can pull information quicker for your essay, for example. Atau kayak find a way to be more effective in your readings so that you can just pull information and just put it in your essays. Those kind of things. Jadi ini mungkin yang bisa kita share kali ya mengenai work, study, life balance. Jadi so far kita udah ngomongin soal work, health, relationship, and hobbies burner. Remember to create obligations to set up the system to your success. Identify your pressures and the current distribution of your burner and find a way to achieve your goals more effectively. Ya, semoga bisa berguna untuk teman-teman semua. Semoga ada yang bisa diaplikasikan ke kehidupan masing-masing dan kita bisa mulai hidup lebih sehat dan seimbang. Pesan sponsor, if you like our podcast, be sure to subscribe to Rapid PPI if you haven't done so already. We will see you on the next episode. Bye! Please mind the gap between Indonesia and the UK.